Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah untuk kali ini kita akan mau bawain alur film tentang dor-doran judulnya Ghost Shooter. Menceritakan tentang seorang sniper yang diberi tugas untuk menangkap pemimpin teroris yang berniat ingin menguasai kilang gas milik pemerintah Georgia. Pokoknya film ini cocok sekali buat kalian yang suka sekali dengan film bergenre dor-doran. Baiklah gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Ghost Shooter. Slebeo. Di awal film kita melihat ada sekitar 4 perahu bargas yang mengangkut pasukan bersenjata. Di antara pasukan berbaju hitam itu ada sekelompok orang berbaju kuning-kuning ngambang di air yang sepertinya mereka adalah para tahanan. Scene kemudian berpindah ke pusat kontrol drone di Turki di mana ternyata mereka sedang mengamati pasukan yang tadi membawa tahanan itu yang disinyalir mereka adalah para teroris. Kolonel Eto'o lalu menyuruh tim untuk segera bersiap melakukan penyelamatan yang mana mereka sudah menyiapkan para sniper terbaiknya di atas bukit. Perkenalkan pria ini namanya Richard Miller. Dan ini yang kepalanya dipenuhi dengan sarang burung belekok adalah Brandon, aktor utama kita. Tak hanya mereka berdua saja, para sniper lain pun sudah bersiap untuk membantu Brandon dan Miller dalam menjalankan misi ini. Roger Zeus. This is Rampage holding. Don't you mean Chair Force, sir? We're here to work just like you've been there, huh? No, thank you, Chair Force. Thanks, keep the ride along. Behold a pale horse. Sebelum melakukan eksekusi terhadap para tawanan, para teroris ini juga sengaja membuat video yang menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap Amerika yang selalu ikut campur dalam urusan di Timur Tengah. Now this American citizen is a direct result, but for what? Betul juga sih kalau dipikir-pikir mah, emang gak ada kerjaan tuh orang-orang Amerika. Masalahnya para teroris itu menyuruh anak kecil untuk melakukan eksekusi. Membuat Brandon jadi ragu untuk menembak meskipun Miller dan para rekan lainnya menyuruh dia untuk segera melepaskan tembakan ke arah anak kecil itu. Karena terlalu lama berpikir, akhirnya sniper lain mohon izin untuk menembak anak kecil itu. Gak kena. Tembakan itu akhirnya membuat mereka tahu bahwa mereka telah terkepung. Apalagi bantuan kembali datang lewat jalur udara hingga membuat para teroris itu kalang kabut, susah untuk kabur. Brandon coba mengincar mobil yang membawa anak kecil itu, namun bidikannya meleset. Sampai pada akhirnya mobil itu harus juntai juga setelah helikopter berhasil menembak kenek dan diakhiri dengan serangan roket yang meluluhlantahkan mobil tersebut. Kolonel Eto'o merasa puas karena misi pertama berhasil, meskipun salah satu tawanan tidak berhasil diselamatkan, yaitu seorang dokter spesialis budug dan panuan bernama Ocho. Dokter ini selalu memberikan pengobatan gratis pada warga yang membutuhkan. Miller memperingatkan Brandon untuk tidak ragu-ragu lagi dalam menembak, karena keraguan-raguan itu hanya akan menggagalkan misi mereka saja. We're in the business of one time. I'll get him next time. Setelah selesai menjalankan misi, para pasukan sniper ini pun diberi jatah liburan ke Istanbul dan semua menikmatinya kecuali Brandon yang masih merasa bersalah atas insiden kemarin. Bahkan satu rekannya yang lain bernama Augs
menganggap Brandon sebagai anak kemarin sore yang tak tahu caranya berperang. Anjing, gagabah. Brandon yang merasa tersinggung dengan perkataan rekannya tadi lebih memilih untuk pergi menghindari piomongan atau percekcokan. Japar coba menghibur Brandon dan menyuruhnya untuk tidak menganggap serius omongan si Aux tadi. Oke, aku baik-baik saja, kata si Brandon. Aku hanya ingin sekarang kamu pergi karena kamu sudah menghalangi pemandangan indah yang ada di hadapanku. Aduh, maknya. Tobat. Perempuan itu kemudian pergi dan Brandon tidak mau melepaskannya begitu aja. Sementara itu, tak jauh dari lokasi tersebut terlihat seorang pria naik ke atas tempat yang lebih tinggi dan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya yang saya kira itu adalah alat pancing, tapi ternyata sebuah senjata. Dan orang yang pria ini bidik adalah Brandon. Namun ketika pelatuk akan ditarik, pria ini keburu tewas duluan setelah Mayor Bidwell mengetahui rencana jahatnya. Bidwell lalu menelepon Brandon dan menyuruhnya untuk bertemu di sebuah tempat. Setelah bertemu, Bidwell kemudian menjelaskan bahwa ada pihak dari Suriah yang menginginkan Brandon mati dan mereka akan menghadiahi $150.000 bagi siapa saja yang bisa membawa kepala Brandon. Meskipun kali ini Brandon selamat, tapi Bidwell mengingatkan Brandon untuk selalu berhati-hati karena musuh bisa saja membunuhnya ketika mereka ada kesempatan. Jadi, waspadalah, waspadalah. Selain itu, Bidwell juga ternyata mengetahui perihal keraguan-raguan Brandon dalam menembak anak kecil kemarin dari Miller. Bidwell hanya menyarankan Brandon untuk mengesampingkan hati nurani ketika berperang. Toh pekerjaan dia bukanlah pekerjaan dewa yang di setiap kondisi apapun harus berbelas kasih. Ketika dirasa perlu membunuh, ya lakukanlah. That's what? Kolonel Eto'o kembali mengumpulkan pasukannya di mana kali ini mereka akan menjalankan misi selanjutnya, yakni melindungi jalur pipa gas yang berada di Georgia dan mengangkut gas alam tersebut melalui Laut Hitam ke Eropa Timur dan daerah lainnya. Rojas sempat protes karena wilayah tersebut terlalu luas untuk mereka lindungi. Tapi Kolonel Eto'o menekankan bahwa setiap prajurit harus siap ditempatkan di wilayah manapun sekalipun tempat itu berada di kerajaan siluman Dedemit. Tak lama setelah itu, perempuan bernama Robin Slater yang tadi sempat ngobrol dengan Brandon, yang juga merupakan seorang agen dari Pusat Gabungan Militer Sipil, menjelaskan bahwa nantinya mereka ini akan bergabung dengan tentara Georgia di bawah kepemimpinan Sergei Babayev, di mana musuh mereka nantinya adalah para teroris yang berasal dari Afghanistan dan juga Irak. Mereka selalu melakukan penyerangan melalui para sniper-snipernya dan juga merusak infrastruktur jalur pipa di lokasi-lokasi strategis. Untuk itu, tim dituntut agar secepat mungkin menangkap pemimpin teroris bernama Rosan Gazakov alias Tatang alias Abu Abdullah karena orang inilah yang menjadi otak dalam setiap insiden yang terjadi. Tbilisi, Georgia. Just south it was a rough neighborhood. Intelligence on the ground attribute the attacks to an Afghan militant, Roshan Gazakov, a.k.a. Abu Abdullah. Tapi sebelumnya mereka diminta untuk mengawasi seorang taipan minyak asal Austria yang akan melakukan tur area menemui para ketua suku untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf besok lusa. Mayor Bidwell pamit pulang dan Brandon akan kembali bertemu lagi dengan Robin di Georgia. Singkatnya, mereka telah sampai di Tbilisi, Georgia, yang dalam pekerjaannya nanti akan dibantu oleh drone super canggih buatan Amerika.
Jadi kali ini ada paket yang harus mereka lindungi, yaitu rombongan Killian Grun yang membawa iring-iringan mobil kontraktor Blackwater yang diisi dengan persenjataan berat dan juga beberapa kendaraan lapis baja. Diperkirakan mereka akan tiba pukul 7 malam dan akan langsung melakukan pertemuan dengan para ketua daerah. Namun masalahnya pasukan musuh pimpinan Gazakov sudah lebih dulu ada di lokasi target. Page, blue sector. All clear here. No signs of... Falcon, white sector. Suicide green sector. Rojas is hit. Falcon, talk to me. What's going on? Where are my drones? Ruang kontrol menemukan sinyal dari Gazakov dan mereka langsung meluncurkan roket untuk memusnahkannya. Brandon langsung berlari untuk menyelamatkan Rojas, tapi sayang nyawanya tidak bisa tertolong. Sedangkan Miller, Robin, dan Babaye pergi ke tempat roket itu diluncurkan, namun mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa Gazakov telah tewas. Mereka hanya menemukan sebuah selongsong peluru anti-tank berkaliber 14,5 mm yang bisa dipastikan bahwa persenjataan musuh juga tak kalah modern dengan mereka. Brandon merasa heran kenapa musuh bisa tahu lokasi persembunyian mereka. Rojas yang notabene paling ahli soal bersembunyi dibanding yang lain pun harus terkena tembakan. Brandon merasa curiga jangan-jangan tim Babayev lah yang membocorkan titik koordinat mereka pada pasukan musuh karena hanya di pihaknya lah yang jatuh korban sedangkan dari Georgia semuanya selamat. Adu mulut terus berlangsung antara Brandon dan juga Babayev sebelum pada akhirnya dihentikan oleh Miller. Akibat dari percekcokan itu, Brandon akhirnya dihukum dipindah tugaskan ke lokasi lain, tepatnya di Pegunungan Kaukasus untuk menjaga saluran pipa gas di wilayah tersebut. Fucked up something bad to get sent here, bro. Still designated classified zone. Sesampainya di pos jaga, bukannya disambut dengan kopi pahit atau gorengan lah minimal, ini malah langsung diajak gelut. Пусть держится подальше. Setelah mengalahkan mereka semua, barulah pimpinan pos keluar dan dia bernama Andrei Maskov. Rupanya si Maskov ini tahu alasan Brandon dikirim ke sana, yaitu terlibat adu mulut dengan Kolonel Babayev, membuat semua pasukan lain menertawakannya dan menganggap bahwa itu adalah sebuah pembangkangan. Brandon pun menjelaskan alasannya kenapa dia berbuat seperti itu dan Maskov hanya berkata, "Jangan suujon, dosa sia." Daripada ngomongin orang lain yang gak jelas, Maskov lebih memilih untuk mengajak Brandon berpatroli di wilayah sekitar. It's about attacking senior officer for cooling off, yeah? True size of movement, coordinates, surveillance. Dan dari kejauhan terlihat dua orang pencuri sedang melakukan aksinya. Maskov menyuruh Brandon untuk menembak, tapi Brandon ingin menangkap mereka saja karena sepertinya mereka bukanlah teroris, melainkan pencuri biasa. We propose we do what? Show us how it is more correctly done. Democratically. Brandon coba mendekat dan mengajak mereka bicara baik-baik, namun ketika perempuan itu akan mengacungkan senjatanya, dari kejauhan Maskov keburu menembaknya. Maskov menyandra salah satu dari mereka untuk dijadikan bukti bahwa mereka telah melakukan pencurian.
Malam harinya, Maskop bercerita tentang pengalaman militernya yang selalu dikirim ke berbagai tempat. Tapi dari sekian banyak tempat yang pernah dia jajal, hanya negara Czechnya lah yang berhasil memacu adrenalinnya. Sama halnya dengan Brandon, dia juga pernah merasakan keraguan-raguan dalam menembak. Waktu itu ketika dia ditugaskan untuk pengamanan pasukan, seorang anak kecil tiba-tiba menghampiri rekan-rekannya sambil membawa sesuatu dalam mantelnya. Seharusnya Maskop menembak anak kecil itu, tapi rasa kemanusiaannya selalu membuatnya berpikir positif. Mungkin saja yang dibawa anak kecil itu hanyalah seonggok roti, namun ternyata membuatnya menyesal dan berjanji keraguan-raguan itu hanya datang sekali saja. Tak lama setelah itu, Miller menelepon Brandon untuk memberitahu bahwa yang terbunuh kemarin bukanlah Gazakov, melainkan saudara iparnya Gazakov. Brandon mengingatkan Miller untuk selalu mengawasi Babayev sebelum misi mereka selesai. Sambil melakukan patroli, dari obrolan mereka terungkap bahwa ternyata si Maskop ini adalah seorang tentara Rusia yang dibayar konsorsium untuk melindungi energi gas di Georgia juga. Sementara itu Sayid dan satu rekan lainnya sedang sibuk menyiapkan ranjau darat. Karena yakin pasukan Czechnya akan terpancing datang menyelamatkan rekannya yang ditawan. Setelah melihat adanya pergerakan dari kejauhan, tim pun segera menyiapkan alat perang masing-masing. Yang mana kali ini Sayid akan menjadi pengintai buat Brandon. I swear, think you're enjoying this. Возьми восточный спуск. Diawali dengan tembakan musuh yang berhasil mengenai seorang pengintai, disusul Brandon yang berhasil mengenai sasaran. Selanjutnya, saling jual beli serangan pun terjadi dan tim tidak menyangka kalau pasukan musuh ternyata jauh lebih banyak daripada mereka. Maskop mulai menekan tombol bom pertanda bahwa musuh sudah masuk ke kawasan pos jaga. Brandon CS semakin terpuruk setelah pasukan musuh ternyata memiliki persenjataan yang komplit. Pos penjagaan pun akhirnya jatuh ke tangan musuh dan mereka berhasil menyelamatkan temannya yang disandra. Sekarang keadaan menjadi terbalik setelah Maskop balik disandra dan akan mereka jadikan sebagai tumbal. Namun ketika bersiap akan dieksekusi, Maskop tak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah setelah dia berhasil lolos dari kematian. Tugas hukuman Brandon berakhir di Kaukasus dan Kolonel Etoo memerintahkan timnya untuk menarik kembali Brandon ke daratan. Helo him out of there. Put him back in the dirt. Roger that, Colonel. Singkatnya, Brandon kembali ke pangkalan militer Georgia dan dia langsung akan dikirim untuk bertemu dengan Gazakov melalui pelantara seorang laki-laki paruh baya yang sudah buta. Pria bernama Modershed ini sempat bilang bahwa misi ini sama saja dengan bunuh diri.
Tapi Brandon mengaku tak gentar sedikit pun karena selain ingin berduel dengan Gazakov, Brandon juga ingin mencari informasi terkait bocornya titik koordinat mereka ketika pertama kali mereka tiba di Georgia. Dan Brandon akan memanfaatkan potongan tubuh saudara ipar Gazakov untuk mendekati musuh. Keesokan harinya, Brandon dan Motorhead mulai melakukan perjalanan dengan menaiki gunung dan lewati lembah seperti Ninja Hattori. Sambil diikuti oleh drone yang akan mengintai sepanjang perjalanan mereka. Dari pusat kontrol drone dilaporkan bahwa mereka menemukan banyak orang di sekitar Brandon yang disinyalir bahwa Brandon sudah dekat dengan tempat persembunyian Gazakov. The Trans-Georgian pipeline. All the major players. Dan benar saja tak lama setelah itu pasukan musuh pun mulai menampakkan diri dan Motorhead lebih memilih untuk mengangkat tangannya sebagai tanda perdamaian. Lalu dia menyerahkan potongan tubuh saudara Gazakov dan mereka sangat berterima kasih karena mereka bisa menguburkan potongan tubuh itu secara islami. Orang-orang teroris itu mengaku bisa menghindari drone dan bisa mengetahui titik koordinat musuh berkat bantuan dari Tuhan. Brandon sempat melihat salah seorang dari mereka tengah menggunakan topbook jaringan satelit yang mungkin berkat alat itulah mereka bisa melacak keberadaan musuh. Melihat Brandon yang terus ngotot memberikan pertanyaan, membuat Gazakov emosi menyuruh mereka pergi sebelum dia membunuh mereka pada saat itu juga. Tak lama setelah itu, Kolonel Etoo menyuruh anak buahnya untuk segera melepaskan roket, berharap Gazakov bisa tewas saat itu juga. Namun lagi-lagi mereka bisa mengetahuinya dan drone pun meleset. Dan si Etoo main tekan aja, gak lihat apa si Brandon hampir mati. Pedom sih. Singkatnya, Brandon kembali tiba di markas dan dia langsung menginformasikan temuannya mengenai peralatan yang dimiliki oleh pasukan musuh. Robin pastinya tidak percaya karena mana mungkin mereka bisa mendapatkan alat canggih seperti itu sedangkan mereka sendiri tinggal di dalam hutan berdampingan dengan harimau dan bayawak. Motorhead yakin bahwa mereka hanya melakukan bayangan atau meniru drone Amerika di waktu yang sama. Tak lama setelah itu, Kolonel Etoo menghubungi Brandon dan juga Miller secara bersamaan. Si Etoo marah karena misi Brandon kemarin menemui Gazakov dianggap hanya buang-buang waktu saja. Dia menyuruh Brandon dan Miller segera menyelesaikan Gazakov jika mereka berdua tidak ingin dibuang ke Mesir. Suggesting doesn't even attain the level. You stick to the missions. I'll handle the intel. I don't want to have this talking. Run your team. Do not let your team run you. Brandon kembali bergabung dengan timnya karena mereka semua telah menjadi sasaran berikutnya bagi pasukan Gazakov. Sementara itu, pasukan Gazakov kembali membuka jaringan satelitnya dan akhirnya semua terbongkar bahwa ketika drone Amerika berada di kawasan mereka, mereka langsung meretasnya sehingga mereka bisa mengetahui titik koordinat di mana pasukan musuh berada. جورجيان طريق مكسر على الساعة 10 ألقى الناس. Can't find him. Fuck, neither can I. طريق الجنوس 500 متر على ساعة تنت. White House, second story window. Brandon menyuruh semua rekannya untuk melepas rompi karena rompi mereka terhubung dengan drone milik mereka. Dan untuk sementara mereka akhirnya bisa selamat dari intayan pasukan Gazakov. Mereka mulai kembali menyusun rencana setelah dalam foto satelit pasukan Gazakov terdeteksi berada di daerah Kobuleti. Tim pun sepakat untuk berangkat ke sana sesuai dengan petunjuk satelit itu. Yang padahal pasukan Gazakov tidak pergi ke Kobuleti dan mereka hanya ngumpet di bawah batu layaknya bangkong korodok. The insurgents before they're able to get here. Beruntung, Brandon keburu menyadari siasat jebakan musuh dan langsung menyuruh rekan-rekannya untuk putar arah.
Merasa telah berhasil menjebak musuh, Gazagop dan pasukannya akhirnya muncul ke permukaan dan mulai menyerang pipa gas Transgeorgia. My God. Get him the fuck out of here now! CSC command, we are under attack. I repeat, further review, ground them now. Beruntung di saat keadaan terjepit seperti itu, para sniper sudah berada di lokasi yang seharusnya. Snipers, find them. خسرنا المواصلة. We got a rabbit, bro. Gaskov on the move. Sampai pada akhirnya Brandon melihat kilatan cahaya dari senapan musuh yang dia yakini bahwa itu adalah Gazakop. Hingga dengan akurasi tembakan yang top markotop, Gazakop akhirnya tumbang. Tumbangnya Gazakop membuat sebagian pasukannya memilih untuk kabur dan untuk sementara misi telah selesai. Brandon CS kembali menikmati liburannya di Istanbul dan Kolonel Eto'o membawa hadiah spesial buat Brandon untuk diamankan. Film pun tomat. Oke Sobat Kompa, itu tadi seluruh rangkuman dari film Ghost Shooter. Mudah-mudahan kalian terhibur dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya Andreas Baok pamit, sampai jumpa di film-film seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.